Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 jurnalistik, ruang lingkup jurnalistik, teknik liputan dan reportase berita olahraga. Dan untuk kelompok kami ada Anissa Retno Tri Setiawati, NIM 6211420004. Ada saya sendiri Muhammad Rizky Taufikur Rahman, NIM 6211420048. Ada Emilia Hilmi Ahadiati, NIM 6211420099, dan Niken Ayu Setiawati, NIM 6211420105. Next. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang ruang lingkup jurnalistik. Apa itu ruang lingkup jurnalistik? Dari ruang lingkup jurnalistik ini yang dikemukakan oleh M.O. Palapah dan Samsudin dari tahun 1976 dalam bukunya Studi Ilmu Komunikasi. Sampai saat ini tetap menjadi rujukan atau literasi dan studi ilmu komunikasi maupun kajian ilmu jurnalistik dalam hal ini. Keduanya membagi ruang lingkup jurnalistik ke dalam 2 bagian, yakni 1 news dan 2 views. Kemudian yang pertama adalah news, yang merupakan berita, yakni penyajian kumpulan bahan, keterangan, atau informasi, atau laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru. Nah, serta laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, yang mampu menarik perhatian halayak dan tentunya dinilai penting atau luar biasa. News terdapat 2 jenis, yaitu strike news dan feature news. Strike news merupakan jenis berita yang ditulis apa adanya berdasarkan fakta dalam kejadian yang terjadi, bersifat lugas, singkat, dan langsung ke pokok persoalan dengan didukung fakta-fakta akurat serta data kelengkapan dan objektivitas. Berita jenis ini harus memenuhi unsur 5W dan 1H serta harus dipublikasikan dengan segera. Jika terlambat, maka berita dianggap sudah basi. Dalam berita jenis ini terdapat 2 jenis, yakni matter of fact news yang merupakan jenis berita yang mengungkapkan fakta utama yang terlibat dalam suatu peristiwa itu saja. Kemudian ada interpretative report yang merupakan pengungkapan peristiwa disertai usaha memberikan arti pada peristiwa tersebut atau menyajikan interpretasi. Dan yang terakhir ada report text yang merupakan pemberitaan peristiwa, pernyataan, keterangan, pendapat, atau ide melalui teknik liputan langsung ke tempat kejadian, wawancara, atau studi literasi. Dan yang terakhir ini ada feature news yang merupakan jenis tulisan khas yang menggabungkan unsur jurnalistik dengan unsur sastra serta dapat mengabaikan segala aktualitas. Menurut Wolseley dan Campbell, berita fitur terdiri atas beberapa jenis, yakni yang pertama, fitur minat insan, 2 fitur sejarah dan fitur biografi, fitur perjalanan, ada fitur yang mengajarkan keahlian, dan yang terakhir ada fitur ilmiah. Yang kedua yaitu views. Views adalah opini, pandangan, atau pendapat mengenai suatu masalah, kejadian, atau peristiwa. Secara garis besar, views terdiri atas editorial, special artikel, kolom, dan future artikel. Editorial atau
tajuk rencana adalah opini berisi pendapat atau sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Adapun sifat-sifat editorial terdiri dari yaitu yang pertama krusial dan ditulis secara berkala. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi yang teratur. Yang terakhir yaitu terkait erat dengan kebijakan media atau kebijakan media yang bersangkutan. Spesial artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahuan atau informatif, memengaruhi dan meyakinkan atau persuasif, argumentatif, atau menghibur halayak atau pembaca, atau disebut juga rekreatif. Berikutnya yaitu kolum, yaitu opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat atau terjadi di dalam masyarakat. Yang terakhir ada filter artikel, yaitu merupakan tulisan-tulisan mengenai suatu keadaan, kejadian, sesuatu hal, seseorang, sesuatu pikiran, sesuatu ideologi, tentang ilmu pengetahuan, dan seterusnya yang dikemukakan sebagai pemberitaan dan atau informasi dengan tekanan, terutama pada segi-segi rasa manusiawi yang mengandung nilai hiburan. Selanjutnya ada teknik liputan dan reportase. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001 halaman 667, meliput adalah membuat berita atau laporan secara terperinci tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam pencarian berita, seseorang wartawan atau reporter memperoleh bahan berita melalui liputan atau mencari tahu secara langsung ke lapangan. Teknik peliputan berita terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada reportase, kegiatan jurnalistik yang meliputi langsung ke lapangan atau ke TKP, tempat kejadian perkara. Data dan fakta yang didapatkan harus memenuhi unsur 5W+1H. Yang kedua ada wawancara. Semua jenis peliputan berita memerlukan proses wawancara atau interview dengan sumber berita atau narasumber. Wawancara bertujuan menggali informasi, komentar, opini, fakta, atau data mengenai suatu masalah atau kejadian dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Emi. Yang ketiga, riset kepustakaan. Riset kepustakaan atau studi literatur adalah teknik peliputan atau pengumpulan data dengan mencari clipping koran, makalah-makalah, atau artikel koran. Menyimak brosur-brosur, membaca buku, atau menggunakan fasilitas internet. Selanjutnya, kantor berita. Wartawan juga menulis berita dari hasil liputan wartawan kantor-kantor berita. Cara mendapatkan berita itu dengan membeli. Misalnya, berita didapat dari kantor berita Indonesia atau Antara, Malaysia atau Bermana, Amerika Serikat atau AP. Biasanya berita yang diterima berupa fax atau telex. Mungkin itu sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.